Halo, halo, shalom, shalom teman-teman. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi kita semua dimanapun teman-teman berada ya. Kemarin kita sudah melihat berita bahwa ketua RT yang memberhentikan ya ketika ada seorang Kristen beribadah di gereja diberhentikan oleh seorang oknum ketua RT ya di Lampung. Saat ini ketua RT itu ditahan guys. Jangan senang dulu teman-teman ya. Jadi ada banyak prosesnya ternyata ya. Bagaimana itu? Yuk sama-sama kita simak ya. Jangan senang dulu kalau ketua RT itu ditahan. Jangan senang dulu guys. Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini guys. Laporan ini sudah masuk pasal 175, pasal 167, pasal 156, udah masuk semua di situ. Jadi kalau Bapak nanti membuat laporan untuk objek yang sama, orang yang sama, tumpang tindih, jadi udah terangkum di sini. Oke, kalau begitu, kami kan dari Galarua sejak awal sudah mendapat informasi dari anggota Galarua di Lampung bahwa ada kejadian begini di GKKD. Dan itu adalah kewajiban kami untuk melakukan advokasi. Nah, kalau misalnya ini nanti laporan kami ini tidak diterima oleh Polda, apa alasan kami, apa legal standing kami untuk menanyakan ini proses sudah sampai di mana? Harus ada itu Bapak, makanya kami perlu bikin laporan ini lagi. Oh, soal itu kita bisa atasi ya, tidak masalah. Begini, Bapak itu berhak itu menanyakan kita dan kita senang itu kata pihak Polda. Saya tidak sebutkan unit mana, ya karena ini sensitif. Bapak bikin begini bla 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 bla. Nah, intinya Pak dan teman-teman semua Galarua itu punya legal standing untuk mengawal, mempertanyakan sudah sampai di mana penanganan daripada kasus ini nantinya. Ya Pak ya, itu kita mendapat jaminan dari orang yang langsung menangani perkara atau penahanan dari penyelidikan dan mempersangkakan si Wawan ini. Ya, itu kita dapat jaminan. Oke, kalau begitu nggak masalah. Kita minta nomor teleponnya lah supaya bisa komunikasi. Jadi bagaimana ini Pak? Saya bilang, oke nggak masalah Pak. Boleh itu katanya. Ya udah. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan di sini adalah teman-teman, jangan ada atau terlalu bukan disimpangkan ya. Ya kita menempatkan proporsional aja. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita waktu kami di Polda saya sampaikan begini karena ada isu-isu Pak. Kami datang ke sini, tujuan kami seperti yang saya jelaskan tadi. Harapan kami, Pak, harapan kami, Polda ini menjadi role model atau percontohan di dalam menangani perkara-perkara seperti yang dilakukan Wawan. Ada atau tidak ada laporan daripada masyarakat, langsung action. Ini luar biasa, ini bagus ya. Kan memang nggak ada laporan dari GKKD, nggak ada. Karena mereka sudah di tanggal 23 itu sudah disodorin, Pak, surat pernyataan kesepakatan bersama rekonsiliasi. Ya, ada itu tanggal 23 langsung dan di situ terlibat Kesbangpol, FKUB, KUA, lurah, camat, tokoh masyarakat. Nah, aneh ini kan, aneh. Ya nanti saya akan bicara soal surat pernyataan bersama kesepakatan rekonsiliasi ini ya. Saya akan nanti terangkan itu. Artinya mereka begitu gentar melakukan pendekatan kepada pihak GKKD untuk tidak melanjutkan persoalan ini ke hukum. Nah, ini cara yang harus kita antisipasi. Nah, jadi GKKD di sini adalah sebagai saksi bukan pelapor. Ini yang disebut dengan laporan A. Nah, jadi sesudah kita sampai di Polda kita dengar juga informasi akan ada demo kan gitu. Karena ada surat dari salah seorang mengaku tokoh masyarakat di sana kepada Kapolda yang memohon supaya perkara penyelidikan daripada Wawan ini dihentikan. Ini tokoh masyarakat ini, siapa namanya kita nggak tahu, tapi itu ada suratnya. Nah, jadi selanjutnya adalah ketika proses penyelidikan dilakukan oleh Polda, maka Polda menanya, ya lah kalian kan sudah ada perdamaian, ini bagaimana? Itu rekonsiliasi. Jadi Polda ini aktif untuk menyelesaikan ini. Dihubungilah pihak GKKD. Lah kalian kan sudah ada rekonsiliasi, ini bagaimana? Apakah kalian tetap ya mendukung proses hukum kepada si Wawan ini atau bagaimana? Nah, pihak gereja bilang kami konsisten, Pak. Perdamaian atau rekonsiliasi oke, proses hukum kan seperti poin 2, bahwa kalau ada proses hukum kami silahkan saja. Itu saja Pak. Oke, bikin pernyataan.
Nah, dibikinlah pernyataan. Nah, selalu begitu Pak, pernyataan di poin kedua ada iming-iming akan diberikan IMB apa IMB beribadah ya, IMB rumah ibadah, iming-iming begitu. Ya, kita bilang kepada GKKD, ya lain kali jangan buru-buru menandatangani lah, tapi sudah. Itulah manuver-manuver yang dilakukan mereka sebelum kawan ini ditahan, ya masih tersangka. Nah, kita baca semua itu Pak Paul, bahwa itu adalah merupakan suatu tekanan-tekanan dari luar kepada Polda. Maka kita bilang, Pak, kami percaya kepada Polda dan mendukung 100%. Kami mohon Polda tegak lurus kepada tugas kenegaraan. Apapun usaha kelompok-kelompok tertentu yang menekan Polda, kami berharap tidak goyah. Kalau Polda Lampung sampai goyah, berarti bagi kami ini tidak bisa menjadi contoh. Jadi waktu kita berdiskusi begitu sambil cerita-cerita ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, pokoknya saya baru pulang dari Jakarta sudah konsultasi saksi ahli katanya kan, teman saksi ahli dia baru pulang dari Jakarta. Enggak, kita akan tetap tegak lurus. Ya baguslah. Itulah harapan kami kenapa datang ke sini. Pertama kami membuat laporan, tapi atas petunjuk Bapak tidak perlu karena sudah tercantum di situ 3 pasal, ya. Oke. Nah, jadi ditahannya Wawan ini ya memang selain daripada ada desakan dari seperti kita ini, juga ada teman-teman lain di sana. Teman-teman lain itu ada seperti siapa ini ya, Daily. Ada Daily itu orang Nias ya. Dia dari FKW tapi dari PGI wilayah wilayah Lampung. Ada desakan-desakan itu, juga ada ormas ya, KNC kalau nggak salah itu. Nah, jadi ditahan ini, maka begini, persoalannya ini belum selesai. Kalau 175 antara ancamannya satu tahun 9 bulan, ya itu adalah itu pembubaran paksa. Pasal 156A itu penghinaan maksimum 5 tahun. Pasal 167 memaksa masuk wilayah pekarangan orang 9 bulan. 3 pasal ini. Nah, yang perlu kita kawal ini pertama adalah di kepolisian. Oke, sudah dia udah tersangka ya, udah ditahan. Nanti kan tinggal ke P21. Kalau P21 nanti masih dikembalikan P19, kemudian P21 final, berarti persoalan sudah di tangan JPU jaksa. Kalau sudah di JPU ini kan polisi sudah bukan kewenangannya lagi. Nah, di JPU. Nah, JPU ini nanti yang membuat tuntutan bagaimana. Nah, kan kita lihat lagi di JPU ini siapa ini sampai nanti di persidangan. Jadi masih ada 2 tahap lagi. Jadi teman-teman, kita ini walaupun si Wawan ini sudah ditahan, kita jangan dulu langsung bergembira. Ini baru awal ini. Harus tetap dikawal ini di kepolisian, oke, nanti di JPU. Di JPU ini bagaimana mengawalnya, di sidang bagaimana. Maka gini, pertama ingin saya sampaikan dulu apresiasi ya, yang tinggi kepada Polres Bandar Lampung dan Polda. Ya. Bapak-bapak ini sudah melakukan tugas tanpa tugasnya lah, panggilan tugas. Tetapi kita harus mengerti bapak-bapak, ini polisi yang dua ini atau nanti yang menyidik ini atau Barreskrim ini kita harus pantau juga ini. Jangan-jangan ada tekanan-tekanan dari luar, polisi nanti yang berinisiatif baik ini, yang melaksanakan penegakan hukum dengan baik ini, jangan sampai nanti misalnya ada sesuatu karirnya terhambat lah, ini harus kita pantau juga. Ya teman-teman Galarua, kalau misalnya sesuatu terjadi kepada mereka karena melaksanakan tugas, itu tidak fair juga. Ya, kita berbincang-bincang, ya, karena kita lihat juga mereka terjadi berbincang-bincang udah setengah mati kerja mereka, mulai dari penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, nanti di JPU tuduhannya dibikin rendah. Ini bikin polisi patah semangat, buat apa? Itulah yang membuat misalnya polisi ini ada yang betul-betul ingin mengabdi, tetapi sudah dia maksimal kerja di JPU nanti dibikin lagi tuntutan yang rendah-rendah. Marah ini polisi, akhirnya polisinya apa? Ya udahlah, bikin aja seperlunya. Nah, ini keterkaitan antara instansi juga harus menjadi kawalan kita tambah pekerjaan ini. Jadi si polisi yang tadi yang saya katakan ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai sesuatu terjadi kepada mereka karena melakukan tugas kenegaraan, penegakan hukum. Nah, di JPU nanti bagaimana? Di sidang nanti bagaimana? Maka seperti yang kita katakan itu, saya nggak perlu lagi sampaikan di sini bahwa nanti kita akan melakukan komunikasi intensif kepada Setnek, kepada Kemendagri, ke Kemenak, Polhukam, juga ke Kapolri, ya Kapolri ini, supaya yang dua ini nanti, yang berani ini Pak Paul, saya anggap ini yang dua ini berani nih.
Ya berani. Jadi mungkin certificate of brave nanti kita kasih kepada mereka ini. Suatu waktu nanti ya, supaya menjadi contoh. Nah, nanti di kejaksaan bagaimana ini? Kejaksaan dan kepolisian kan masih wilayah kewenangan daripada presiden. Jadi masih bisa di sini diamankan. Jadi kita minta tolong supaya dikawal ini. Kalau sudah nanti di persidangan lain lagi lembaga negaranya, tetap kita akan menyurat ke sana. Nah, selanjutnya adalah supaya ini penanganan yang sudah baik ini tidak mentah lagi, maka kita minta dengan sangat kepada pihak GKKD jangan mundur satu langkah atau satu kata pun. Sebab ketika nanti mereka mundur karena diintimidasi, diteror, ini bisa fatal semua ini. Artinya perkaranya udah restoratif justice saja penyelesaiannya. Jadi kita sampaikan ini kepada mereka, sekali maju Pak, Laskar Kristus itu tidak akan pernah mundur. Bapak-bapak harus tetap teguh pada pendiriannya. Saya yakin nanti pasti ada masalah-masalah, tetapi saya minta jangan mundur, kita akan sama-sama. Itu penting. Saya kasih contoh di Batam, saya kasih contoh di Cilegon, saya kasih contoh di Cibelut ya, saya kasih contoh di Cilengsi. Kami rombongan Galarwadi menyampaikan dan meminta dengan sangat, kita ingin penyelesaian dari Lampung ini melalui GKKD menjadi role model penyelesaian perkara-perkara yang sama di seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, Pak. Oh, dikasih nanti izin, terus Bapak mau, jangan. Ya, pertaruhkan sekali ya, kita memaafkan iya, tetapi tindakan hukum, tindakan pidana yang dilakukan seorang tetap harus dijalankan, ya, harus dijalankan. Itu prinsip kita dan itu prinsip Galarua. Jadi kita beri dukungan moral kepada GKKD, jangan mundur, apapun risikonya, jangan mundur. Nah, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tugas kita yang sudah ditahan kawan ini adalah baru awal. Ya, baru awal karena mereka ini juga tidak akan tinggal diam. Jadi waktu kita di Lampung itu mendapat informasi karena ada informasi dari orang kita lah ya, bahwa karena ini sudah tersangka si Wawan ini dan ada akan ditahan, mereka itu mengadakan kemarin itu ya, semacam istiqomah atau bukan istiqomah ya, rame-rame ada tokoh masyarakat katanya, semacam dua bersama lah. Ya, di istilah mereka istiqomah atau zikir atau apa itu. Artinya apa? Ini indikasi yang ditunjukkan bahwa mereka tidak menerima baik proses hukum yang dilakukan terhadap Wawan ini. Mereka akan selalu membela dia. Bagi kita sih nggak apa-apa ya, dalam arti nggak apa-apa. Makanya kita akan sampaikan kepada Polda, bapak-bapak dari Polda, tolong tidak mundur selangkah pun. Ya, proses hukum harus tetap berjalan. Ya Pak. Ya. Ini bukan masalah agama Pak. Oke guys, jadi begitu ya. Jadi proses hukum itu sangat panjang teman-teman. Ketika si Wawan Kurniawan ini sudah ditahan guys, jadi kasus ini tidak berhenti di sini, tapi ada kisah-kisah selanjutnya yang harus dijalani. Tapi ketika pihak gereja GKKD itu mundur, maka proses yang ada itu akan menjadi kacau balau teman-teman. Jadi ketika ditahan memang supaya tidak ada terjadi kegaduhan yang lebih panjang dan lebar. Tergantung nanti ini prosesnya sejauh mana nih. Apakah sampai ke pengadilan atau tidak. Tergantung bagaimana sikap gereja GKKD dan teman-teman yang ada di sana itu melakukan apa. Ketika mereka mundur, maka ya mereka akan berakhir dengan damai. Begitu teman-teman. Jadi ketika ada orang ini, oknum satu ini, ketua RT ini ditahan, jangan senang dulu guys. Perjalanan masih panjang. Kita ingat ya teman-teman ya, bagaimana HMC itu dilaporkan oleh MYM. Sampai sekarang juga tidak ada kabar penangkapan HMC kawan. Ya begitu. Ini Wawan Kurniawan ditangkap, ditahan. Tapi apakah nanti akan dijebloskan kepada penjara? Nanti dulu guys. Kita harus kawal kasus ini teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, demikian kabar kita hari ini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys.